Dan juga di dalam Al-Quran kita lihat ada cerita Nabi Nuh, ada apa tidak? Seorang Nabi yang dakwahnya 1000 tahun kurang 1 tahun, ia berdakwah menyerukan Islam, menyampaikan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang beriman kurang dari 50 orang. Lalu Nabi Nuh minta azab dan diturunkan musibah. Terjadilah banjir di alam semesta ini. Lalu di dalam Al-Quran juga ada cerita Nabi Musa alaihissalam, seorang Nabi yang Allah jadikan musuhnya Fir'aun, yang dikejar-kejar sehingga terbelah lautan. Nabi Musa sudah kemana, Fir'aun botak mati di tengah-tengah. Lalu ditetap lagi itu tongkat, bergabunglah lautan tersebut kelak Fir'aun. Begitu banyak cerita-cerita di dalam Quran Allah ceritakan kepada kita. Allah ceritakan kepada Nabi Muhammad ibn Abdillah. Intinya kepada Allah menukar itu bihi wa'ad Allah. Ini cerita kepada Muhammad, cerita Nuh, cerita Musa, cerita Isa, cerita Yahya, cerita Yusuf. Semua ini aku ceritakan kepada engkau di dalam Quran, wahai Muhammad, untuk memantapkan iman engkau dan membesarkan engkau pada diri. Berarti menunjukkan pelajaran para mengenang kehidupan Nabi, atau mempelajari akhlak-akhlak Nabi, atau mempelajari sirah yang diajarkan di pesantren-pesantren yang ada atau madrasah-madrasah yang ada, sangat penting bagi iman dan semangat umat muslimin wal muslim, terutama para pemuda-pemudi di zaman sekarang. Pepatah Arab mengatakan para hadirin, latif sirah la dhahabatil akhirah. Kalau sirah sudah tidak dibaca, kalau sirah sudah tidak, kalau sirah sudah tidak dipelajari, semangat umat muslimin akan hilang para hadirin. Kalau sejarah sudah tidak dipelajari, umat muslimin tidak akan mengagungkan Allah. Kalau sejarah sudah tidak dipelajari, umat Islam siap diinjak-injak oleh orang-orang Yahudi. Kalau sejarah sudah tidak dipelajari, lihatlah iman semakin ke tanah semakin turun pada diri. Kalau kita lihat di sekolah-sekolah kita atau pendidikan kita dari kelas SD, SMP, SMA sampai perkuliahannya atau pilihan atas seperti kuliah, itu paling sedikit seminggu berapa kali pelajaran agamanya berada. Berapa kali pelajaran agamanya berada? 1 kali, paling mentok, paling banter 2 kali. Sedangkan kita paling banyak umat muslimin wal muslimatnya, berarti kita lebih mengenal siapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kita lebih utama untuk mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu hadis yang juga begitu pentingnya pelajaran sejarah. Nabi bersabda dan menyampaikan kepada kita, barangkali ini lebih pas apabila disampaikan di sini karena banyak anak-anak muda kita. Kata baginda yang menunjukkan keutamaan dan pentingnya pelajaran sejarah dengan memperingati maulid di mana penting di mana majelis. Nabi menyampaikan kepada kita, alimu aulada
lakum bi thalathati kata Nabi. Ajarkan kepada Nabi anak-anak Anda 3 hal. Ajarkan anak-anak Anda 3 macam. Tanamkan di dalam jiwa anak-anak Anda 3 macam. Apabila 3 hal tersebut sudah tertanam di dalam jiwa anak-anak kita, maka akhlak anak-anak kita akan mulia. Anak-anak kita akan lebih berbakti kepada orang tua. Anak-anak kita tidak akan menjalankan kehidupan seperti kehidupan syurga. Kalau kita lihat begitu bejatnya anak-anak muda zaman sekarang, rusak moral mereka orang, rusak akhlak mereka orang, karenanya satu, emak bapaknya lupa dulu mendidik anaknya tentang sejarah Nabi Muhammad bin Abdullah. Sekarang kebanyakan umat muslimin dan muslimat mau tua mau muda kalau ditanya tentang anak-anak Nabi banyak yang bapak jawab. Benar atau betul? Sekarang jamaah yang ada di sini anak-anak Nabi ada berapa Pak? Anak-anak Nabi ada berapa? Ada yang jawab 4 tadi. Ada yang jawab 7, ada berapa Pak anak-anak Nabi? Ada yang jawab 10. Ada berapa Pak anak-anak Nabi? 7. Pak di belakang 10. Ada yang ngomong nggak tahu, jujur banget tuh tadi. Dari itu, kalau kita tanyakan para jamaah anak RT ada berapa? Nyamuk Pak. Ini RT berapa? RT 2, Pak RT-nya siapa? Ada anak. Anaknya berapa? Bagian Pak RT pada nyamuk semuanya. Bagian anak-anak Nabi telur nyamuk. Ini menunjukkan berarti merosotnya pelajaran sejarah terhadap umat Islam di negara kita. Menimbulkan merosotnya semangat orang untuk berbakti kepada Allah. Merosotnya semangat mereka untuk berbakti kepada Rasulullah. Merosotnya semangat mereka untuk berbakti kepada orang tuanya berarti. Sedangkan Nabi mengingatkan kita dengan al-limu kata Nabi. Al-limu auladakum bisalah dari kita. Nabi mengatakan ajarkan anak-anak Anda. Yang namanya anak-anak berarti malam dia belum mablaghul bulugh. Yang namanya anak-anak sebelum dewasa masih kecil itu namanya anak-anak. Nabi sudah nggak ngingetin ajar-ajarkan kakek-kakek dan nenek-nenek tidak berarti. Tapi Nabi mengingatkan kepada kita ajarkan anak-anak Anda di masa ini. Ini menunjukkan pelajaran sejarah begitu penting bagi anak-anak kita di masa ini. Ini menunjukkan pelajaran sejarah untuk kita terang kepada anak-anak kita dari masih kecil sebelum tua. Karena anak masih kecil, masih pikirannya, masih bersih jiwanya. Kalau sudah mulai dewasa, kenal cabai-cabean, kenal itu sudah mulai rusak otak pada diri. Anak masih kecil, masih suci pada diri. Ini menunjukkan pentingnya pelajaran sejarah. Nabi sampai mengingatkan ajarkan anak-anak kita di masa dini pada diri. Ini menunjukkan pentingnya pelajaran sejarah. Tapi banyak orang tua zaman sekarang kalau anaknya nakal atau anaknya maling kue tetangganya datang. Ini anak ente maling apa kata emaknya? Ya namanya juga anak kan? Anak itu. Emang ada emak kayak gitu. Kalau emang ada bapak kayak gitu, berarti bapak sama anaknya sama. Ini dua-duanya berarti. Biarin, namanya juga anak kan? Enak banget. Berarti turun aja dong berarti. Kalau emang alasan kita masih kecil berarti turun, gak ada salahnya berarti. Emang benar anak kecil, tapi perlu dididik. Emang benar anak kecil yang bisa ngapa-ngapain, tapi jiwanya masih bohong, murni. Dia terkadang di penyakit orang tua, masih kecil, ntar aja dididiknya. Masih kecil, jangan suruh kawat. Masih kecil, ntar aja puasanya. Benerin. Emang anak kecil bisa tingkah dan laku. Emang anak kecil tidak bisa berlari, tapi ingat jiwa dan pikirannya suci.
Makanya Nabi mensunahkan kepada kita kalau anak baru lahir berojol oa-oa, dankan kuping, memakan kuping. Kalau emang akal buta dan jiwa anak kecil tidak terkunci pada hati itu, Nabi tidak akan menyuruh kita kalau anak baru lahir diajarkan kuping kanan. Lalu dimakan kuping kiri, berarti menunjukkan walaupun ini anak tidak bisa bergerak, memorinya sangat tinggi dan bisa merekam. Contoh, ini kampung apa nih? Kampung apa? Cepatan. Ini kampung Cepatan berarti. Anak lahir di kampung Cepatan. Umur 1 tahun dibawa ke Belanda. Di Belanda 10 tahun dibawa lagi ke tempat. Bahasanya ain-ain sia-sia apa alasi ain-isu bahasa. Bahasa Sunda apa bahasa Inggris? Sunda apa bahasa Inggris? Tahu-tahu umur 2 tahun setengah, 3 tahun udah bisa bahasa Inggris. Kuliah apa kagak? Kagak. Sekolah apa kagak? Kagak. Privat apa kagak? Kagak. Tahu-tahu bisa bacot bahasa Inggris. Bapak lahir di Cepatan nih. Ada orang lahir di Betawi. Umur 2-3 tahun, tahu-tahu udah bisa ngomong. Lu gua. Yang lahir di Sunda, 2,5 tahun, 3 tahun udah bisa ngomong. Aing-aing sia-sia. Yang lain disono dengan bahasanya. Padahal itu anak kagak sekolah, Pak. Benar apa betul? Itu anak kagak privat. Itu anak kagak orang. Ujuk-ujuk umur itu kita ngomong, kita baca. Ini menunjukkan bahwa Nabi menyampaikan kepada kita untuk mengajarkan dan mendidik anak-anak kita di masa kini karena rekaman dan memorinya masih suci, bisa menampung apa yang mereka dia lihat dan apa yang didengar dari lingkungannya. Ya terdidiklah anak-anak tersebut sesuai lingkungannya berarti. Makanya kata Nabi, alimu auladakum bi salasati. Ajarkan anak-anak Anda dengan 3 hal. Yang pertama, hukum Nabi itu. Ini yang paling penting diperhatikan. Yang pertama, ajarkan kepada anak-anak kita cinta kepada Rasulullah. Ajarkan kepada anak-anak kita mahabbah terhadap Rasulullah. Ajarkan kepada anak-anak kita akhlak Rasulullah. Ajarkan dan terangkan kepada anak-anak kita bahwa manusia yang patut kita idolakan Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bagaimana cara ngajarinnya? Karena cinta tidak akan tertanam di dalam kalau kita belum mengenal siapa orang yang kita cintai. Tunggu apa tidak? Bohong orang yang mengatakan cinta amat bulan kalau belum kenal. Cinta tidak akan tumbuh kecuali setelah kenal. Kalau orang ada nikah atau tanpa perkenalan dulu langsung di pelaminan pakai kerudung pas dibuka hidungnya 5, jadi apa kagak? Jadi apa itu? Bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir waktu mau kawin mau nikah kenalan dulu apa kagak? Di dalam Islam juga dianjurkan untuk kenalan dulu supaya timbul rasa cinta, supaya timbul rasa rindu, tidak kecewa dengan pilihannya. Begitu juga kalau orang cinta Nabi tapi belum kenal, bohong berarti. Kalau orang ngaku rindu Nabi tapi belum mengenal Nabi, bohong berarti. Karena kecintaan tertanam setelah kita mengenal siapa orang yang kita cintai. Kita cintai, kita wajib kenal Nabi. Setelah kita mengenal Nabi, tumbuhlah rasa cinta di dalam jiwa kita. Maka kalau kita lihat berapa banyak di dalam Quran Allah menerangkan dan menceritakan tentang sosok Nabi Muhammad bin Abdullah. Banyak sekali. Dalam Quran Allah firmankan, wa innaka la khuluqun azim, kata Allah. Sungguh engkau ya Muhammad mempunyai akhlak yang mulia, budi pekerti yang luhur, kata Allah. Di dalam lain kita bacakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, kata Allah. Di dalam ayat lain Allah mengenalkan kepada kita sosok Nabi kita Muhammad bin Abdullah. Allah firmankan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum
alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Lihatlah hadirin. Allah mengenalkan kepada kita tentang sosok Nabi kita Muhammad ini. Ayatnya yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad manusia yang paling mulia, yang paling agung di sisi Allah. Allah firmankan dan Allah kenalkan di dalam firman-Nya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, kata Allah. Telah aku datangkan kepada kalian, kata Allah. Telah aku ciptakan untuk kalian dan telah aku bangkitkan dan utus untuk kalian seorang manusia min anfusikum, dari diri kalian. Allah tidak utus Nabi Muhammad dari bangsa malaikat, ingat itu. Allah tidak utus Nabi Muhammad dari bangsa jin, tapi Allah utus Nabi kita Muhammad dari bangsa manusia. Makanya bersyukur orang mesti jadikan manusia, alhamdulillah. Karena Nabi Muhammad diutus dari bangsa kita, yaitu manusia. Kenapa Pak? Nabi tidak diutus dari bangsa malaikat, padahal malaikat diciptakan dari cahaya Allah, tidak pernah maksiat. Kenapa? Karena bentuk dari semua makhluk, miliaran makhluk yang Allah ciptakan, yang paling sempurna manusia. Di dalam surat As-Sin Allah firmankan, Bismillahirrahmanirrahim, wa tini wa zaitun wa turi sin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani. Telah aku ciptakan bentuk manusia begitu indah. Telah aku ciptakan bentuk manusia begitu sempurna. Makhluk yang paling sempurna dari ribuan miliaran makhluk, kita manusia, para hadirin. Alhamdulillah kita dijadikan manusia. Cuma ada yang berkata, Pak, bahwa manusia sama monyet kelas 12, setuju atau tidak? Katanya manusia sama monyet kelas 12, bedanya cuma sedikit. Tapi kalau kita lihat-lihat agak benar. Kalau emang kita jalan pakai kaki monyet, kita tangan monyet, kepala kita di atas monyet, cuma bedanya atuh, monyet berbulu. Lah emang kita kagak berbulu, berarti menunjukkan manusia sama monyet 11 berarti. Cuma bedanya atuh, monyet mah punya buntut, ali urang mah buntut. Nah, eta nu ngajian beda antara urang itu mau monyet. Coba pikir, Pak, kalau emang bapak ibu Allah kasih buntut kayak monyet, Pak Haji arek sholat bolongan gelar sarungna. Ibu-ibu pakai dasar di bolongan gelar dasarnya. Orang arek ngaji arek ke masjid di bolongan gelar sarungna. Arek ngaluarkeun buntut tadi. Kalau monyet mah buat buntut oke, lari-lari di jalanan telanjang, namanya juga monyet. Lah kalau itu sama bapak dikasih buntut terus mengikut-ikutin monyet telanjang, apa-apa? Berarti menunjukkan Allah firmankan tentang sosok Nabi kita Muhammad, dan Allah kenalkan kepada kita untuk menambah kecintaan kita kepada Rasulullah. Allah firmankan laqad ja'akum rasulun min anfusikum, kata Allah. Telah kubangkitkan dan aku utus kepada kalian seorang nabi dari jiwa kalian, dari diri kalian, yaitu manusia. Menunjukkan ini penghormatan manusia, karena Nabi akhir zaman yang paling mulia Allah utus dari bangsa kita, berhadirin. Tapi perlu diingat, Imam Busiri pernah berkata, Basyarun la kalbasyar, kata Imam Busiri. Muhammad ini manusia, tapi perlu diingat tidak seperti manusia. Contoh, Pak, Nabi Muhammad manusia tidak seperti manusia, bagaimana sih? Contoh, Nabi diriwayatkan kalau lagi musim pacak pelik di kota Makkah nggak ada air, itu Nabi terkadang sehari 2 hari tidak mandi karena kekurangan air. Walaupun sehari 2 hari 3 hari Nabi nggak mandi, kalau Nabi pun di bawah terik matahari di siang hari di kota Makkah atau Madinah, itu Nabi memunculkan keringatnya nggak pernah jatuh ke bumi. Semua para sahabat ada yang merebut bawa cangkir ingin mengambil keringat
Ada yang pakai gelas ngambil keringat Nabi. Ada yang diusap-usap ke bajunya, itu baju 3 hari 3 malam kagak dicuci karena takut keringat Nabi hilang. Ada yang ngambil diusap-usap ke kepala anaknya, itu anaknya dimandiin antara leher sama kaki saja karena takut wangi keringat Nabi hilang. Tapi kalau kita manusia seperti Nabi seperti itu. Tapi kalau kita sehari aja kita nggak mandi, apa yang akan terjadi pada kita? Bau ketek, bau kapak, bau demak, bau semuanya berada. Ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad manusia seperti manusia berada. Lalu contoh yang kedua di dalam sejarah, Nabi kalau jalan di siang hari walau terik matahari nggak ada bayangannya. Kalau kata orang Sunda, telur langkangnya nggak ada bayangannya berada. Kenapa berada? Matahari umat bayangan sama Nabi malu. Matahari mengatakan apa Nabi malu berada. Wah, kata matahari, bagaimana aku akan mengasih bayangan kepada manusia yang dimana pancaran cahaya itu daripada wajahnya? Bagaimana aku akan memancarkan cahaya kepada Muhammad? Sedangkan cahaya matahari tercipta darinya. Malu matahari mengasih bayangan, Mbak. Kalau Nabi siang-siang. Tapi kalau ibu sama bapak siang-siang. Kan di tengah hari bolong, kagak ada bayangannya. Ibu-ibu sama bapak-bapak berarti setan berarti. Ini menunjukkan Nabi Muhammad manusia seperti kita, tapi Nabi Muhammad tidak seperti kita. Karena karunia yang diberikan, rahmat yang Allah karuniakan, menjadikan sosok Nabi Muhammad dunia akilah spesial, menjadikan sosok Muhammad dunia akilah manusia di atas manusia. Lalu kata Allah, memperkenalkan sifat yang kedua, azizun alaihi ma'anit, kata Allah. Di sifat yang kedua Allah kenalkan, Nabi Muhammad tidak ingin membebani umat. Segala sesuatu yang membuat berat umatnya berat bagi Nabi Muhammad ini Abdullah. Tidak ingin membuat susah umatnya itu Nabi. Tidak ingin umatnya tidak mampu itu Nabi. Sehingga berumuran dosa dan tidak menjalankan apa yang diwajibkan oleh Allah itu Nabi. Ketika Nabi Isra wa Mi'raj bertemu dengan Allah, berapa rakaat yang Allah wajibkan ke Nabi untuk umatnya? 50 rakaat berarti. Nabi turun, bertemu Nabi Musa, naikkan Nabi Nawar, diturunin 10 rakaat, jadi 40 rakaat, turun lagi Nabi. Nawar lagi ke Allah, naik lagi, diturunin 10, dari 50 Nabi pulang balik menawar, sehingga 17 rakaat. 17 rakaat berarti. Bayangkan, dari 50 rakaat jadi 17 rakaat. Karena Nabi azizun alaihi ma'anit. Berat Nabi segala sesuatu yang memberatkan umatnya. Berat bagi Nabi segala sesuatu yang membuat umatnya tidak mampu. Berat bagi Nabi berarti. Sehingga ketika Allah wajibkan 50 rakaat sampai 17 rakaat. Bagus. 17 rakaat aja berapa banyak umat Nabi Muhammad yang sholat subuhnya kaot. Benar atau betul? Banyak atau tidak? Yang sholat subuhnya terlambat, keluar dari waktunya, kadang kepalang, takut terlambat kerja, kagak sholat, tinggalin sholat. Banyak atau tidak? Yang menganggap enteng sholat banyak atau tidak? Banyak tidak? Itu 17 rakaat, banyak yang sholat subuhnya kaot. Bagaimana Allah wajibkan kepada kita 50 rakaat? Isbat semuanya berarti. Diriwayatkan seorang sahabat ngadu ke Nabi, ya Rasulullah, sebulan terlambat sholat subuh ya Rasulullah. Apa kata Nabi berarti? Dasar rojul bahar syaitan diulung. Katanya yang telah sholat subuh itu dikencingin, disumpul dengan kencingnya setan di telinganya. Yang terlambat sholat subuh berarti. Berarti yang terlambat sholat subuh dikencingin telinganya sama setan berarti. Percaya tidak percaya Nabi sudah berkata. Percaya tidak percaya Nabi tidak pernah berbohong. Wa bayan tidak anil hawa illa wahyu yuha. Allah syadidul quwa. Muhammad tidak pernah berbohong. Muhammad tidak pernah berdosa.
Semua perkataan Muhammad itu tidak sah berhadir. Orang yang terlambat subuh dikencingin telinganya sama syaitan berhadir. Sekarang bapak-bapak yang itu dan ibu yang hadir sudah berapa kali dikencingin sama syaitan berhadir. Hampir setiap hari paling seminggu 1 kali jadinya. Kalau hari ini minggu karena itu juga ada latihan bola, masuknya jam 6 berhadir. Jadi dulu kamu sholat subuh dulu baru latihan bola. Jadi yang dalam sholat subuh dimunculkannya dikencingin sama setan. Sekarang begini Pak Bu, kalau emang ada pilihan lebih baik dikencingin setan apa tikus berhadir? Lebih baik dikencingin sama setan apa tikus? Lebih baik dikencingin setan apa tikus? Mudah-mudahan tikus berhadir. 17 rakaat berapa banyak dari umat Nabi Muhammad meninggalkan sholat subuh? 17 rakaat dari 50 rakaat berapa banyak dari umat Muhammad yang melanggar sholat subuhnya? 17 rakaat berapa dari umat Nabi Muhammad yang Abdillah menganggap sholat ini hal yang enteng dan bukan hal yang berat dan bukan hal yang dosa berarti. Banyak dari umat Nabi. Padahal Nabi sudah menawar dari 50 rakaat 17 rakaat terakhir, tapi masih banyak dari umat Nabi Muhammad SAW yang meninggalkan sholat, yang lambat sholat, walaupun 2 rakaat begitu enteng, tapi masih banyak yang lambat sholatnya seperti sholat subuh berarti. Sedangkan sholat tiada agama, orang yang meninggalkan sholat merobohkan agama, orang yang menjalankan sholat menegakkan agama. Sebelum kita menyangka mereka orang musuh-musuh kita yang menghancurkan agama kita, ngajak dulu diri kita meninggalkan satu sholat berarti kita sudah merobohkan satu tiang agama berarti. Kalau 2 sholat 2 tiang agama berarti. Kalau 3 sholat 3 tiang agama. Kalau 5 sholat roboh tadi mati-mati berarti. Roboh satu gedung-gedungnya berarti. Karena tiangnya sudah tidak ada. Tiangnya berhancur berhadir. Makanya sifat Nabi azizun alaihi ma'anitun. Sangat berat bagi Nabi segala sesuatu yang beratkan umatnya berhadir. Lalu sifat yang ketiga kata Allah, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini ketiga Allah Ta'ala. Nabi sangat perhatian kepada kita. Nabi sangat cinta kepada kita. Nabi sangat kepada kita berhadir. 14 abad yang lalu, Nabi pernah berkata, ketika Nabi berkumpul dengan para sahabatnya, Nabi berkata berhadir. Wa syaidah ala ikhwani, kata Nabi. Aku rindu terhadap saudara-saudaraku, kata Nabi. Lalu para sahabat berkata, ya Rasulullah, apakah kami bukan saudara-saudara engkau? Dijawab oleh Nabi, antum ashabi. Kalian sahabatku, kata Nabi. Lalu sahabat berkata, ya Rasulullah, kalau memang kami sahabat-sahabatnya, lalu siapa saudara yang berucapkan, yang dimana engkau itu terhadap mereka? Dijawab oleh Nabi berhadirin, ulaikal qaum yaquluna min ba'di amanu bi falam yarani, mereka orang tua yang datang setelah aku meninggalkan alam dunia, orang beriman kepada aku, tapi mereka orang belum pernah menatap keindahan wajahku. Siapa mereka orang? Kita yang hadir sudah dirindukan abad yang lalu oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kecintaan Nabi berhadir. Apakah sudah Nabi meninggal? Kecintaan Nabi terputus? Tidak berhadir. Walaupun Nabi sudah ada di alam baka berhadir. Nabi sudah ada di alam kubur, kecintaannya tetap abadi buat kita. Kecintaan tetap kekal buat kita berhadir. Kecintaannya tetap abadi buat kita. Kecintaan Nabi Muhammad yang Abdillah. Dan sahabat bertanya, ya Rasulullah, engkau masih hidup kebaikan kami rasakan. Tapi kalau engkau sudah tiada Rasulullah, kebaikan apa yang akan kami dapatkan? Dijawab oleh Nabi, hayat khairul lakum wa mamati khairul lakum. Kata Nabi, hidupku baik buat kalian dan matiku baik buat kalian, kata Nabi. Kata sahabat, kalau hidupmu baik buat kami paham ya Rasulullah.
Tapi kalau engkau sudah pada dunia, sudah ada di alam kubur, kebaikan apa yang akan kami dapat? Lalu Nabi menjawab, sesungguhnya Allah menciptakan satu malaikat. Barangkali itu kuburan itu. Ia memperlihatkan amal-amal umatku. Kalau aku melihat amal umatku baik, aku bersyukur kepada Allah. Kalau aku melihat amal-amal umatku tidak baik, aku minta ampunan kepada Allah. Kurang sayang apa Nabi Allah kita? Sudah berada di yang kubur di bawah sana, Nabi masih cinta dan sayang kepada kita berada di sini. Kalau kita di dalam surah Al-Duha yang Allah firmankan, Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wada'aka rabbuka wa ma qala wal-akhiratu khairun laka minal ula wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Ketika ayat tersebut sampai ke kalimat wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda, Nabi berkata, hadirin kita, la arda wa wahidun min ummati finnar, kata Nabi. Ya Allah, satu yang aku tidak ridha kalau emang ada satu dari umatku masuk ke dalam api neraka. Itulah kecintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harisun alaika bil mu'minina raufur rahim. Lalu yang kedua kata Nabi, setelah Anda menanamkan di dalam jiwa anak-anak Arab di masa ini kecintaan terhadap baginda Nabi Muhammad SAW, yang kedua, hubbu ahli baitihi, cinta terhadap keluarga Nabi. Ajarkan cinta terhadap keluarga Nabi. Ajarkan cinta kepada ulama. Ajarkan cinta kepada kiai. Ajarkan cinta kepada ajaran. Ajarkan cinta kepada ustaz. Itu yang perlu kita didik di masa ini untuk mengagungkan siapa yang patut kita lakukan pada diri. Kenalkan Imam Ali Zainal Abidin, kenalkan Imamul Husain, kenalkan Imamul Hasan, kenalkan Imam Ja'far Al-Sadiq, Imam Muhammad Al-Baqir, kenalkan Imam Ahmad bin Isa, kenalkan keluarga-keluarga Nabi yang berjuang Nabi. Kenalkan wali-wali Songo yang berjuang dari kota Hadramut dari India, dari sampai ke Indonesia. Ada kapal ini, belum ada kapal ini, kalau dipikir di mana nyampainya kepada diri. Kenalkan kepada mereka orang para ulama-ulama. Kenalkan kepada mereka orang para alim-alim. Karena mereka menolak dunia akhirah. Ingat, pejuang dunia wal akhirah, mereka marah kepada diri. Sekarang kita menghargai orang kaya, menghargai orang yang patut kita hargai, sedangkan mereka orang-orang yang mulia yang patut hargai kepada diri. Lalu yang ketiga kata Nabi, setelah kita mengajarkan kepada anak-anak kita cinta kepada Nabi Muhammad, cinta kepada keluarga Nabi Muhammad, yang ketiga qiraatul Quran. Diajarin yang anak-anak kita bagaimana cara baca Quran yang benar dengan tajwidnya. Ini terkadang berhadir udah aki-aki, udah tua leak, udah ubanan, kagak bisa baca Quran, banyak tuh. Berangkat haji udah 5 kali, kalau suruh baca Quran kagak bisa sama sekali, banyak berhadirin. Mentang-mentang udah berangkat haji, baca Quran kagak bisa. Salah satu betul yang pertama masuk ke masjid, ketika komat suruh jadi imam, oh maaf lagi tinggi, ngomong aja kagak bisa ngaji, nggak usah pakai alasan, benar atau betul? Tapi kalau kita lihat berapa banyak orang-orang tua kita main sekak, main pinter semuanya. Kalau main gaplek, nomor 1 berasa diri, nongkrongnya di pos kamling berasa diri. Udah hati-hati ubanan masih main 1 berasa diri. Terkadang tuh uban jatuh ke papan tulis. Itu cuma hanya ditiup. Padahal itu uban ngingetin, tinggal 2-3 hari lagi umrah. Itu masih ditiup. Ditakutkan ketika mau nyekat, kuda mau makan raja, ditakutkan itu sudah nakal, ditekak duluan sama malaikat Israel. Hati ujang mati ketika nyekat satu, kan gak bagus pada itu. Makanya ajarkan kepada anak-anak kita qiraatul Quran. Percaya tidak percaya pada diri. Kejadian pada suatu hari, ada satu orang yang kenal dengan saya. Orang yang sudah sukses berdasi,
berwibawa dengan kendaraan bermerek Mercy, bertemu di tengah jalan, dia menyapa, "Billy, mau kemana?" Saya bilang, "Tom, saya mau jalan ke sana." Lalu ngobrol-ngobrol, saya lihat di belakangnya ada orang tua yang sudah reot, yang sudah rapuh. Saya bilang, "Tom, mau kemana?" "Mau jalan." "Itu di belakang siapa?" "Itu saya punya ibu." Saya tanya, "Mau bawa kemana ibu kok?" "Mau saya titip di kaki jongkok di Nauzubillah." "Oh Pak, benar ya?" Saya tanya, "Bang, datang itu siapa Bang?" "Dia, itu saya punya orang tua, mau dibawa kemana Bang? Mau saya bawa ke kaki jongkok, mau saya titipkan." "La ilaha illallah." "Bang, Bang pakai gaji, siapa yang mengajarkan? Bang pakaian, siapa yang mengajarkan? Bang bisa menjadi orang sukses berkat siapa? Bang bisa kaya raya berkat siapa?" Tapi lihat pembuatnya setelah sukses dijadikan sampah. Alhamdulillah. Subhanallah. Apakah itu tidak akan terjadi pada bapak dan ibu? Mungkin terjadi di kampung kita kalau emang Anda lalai untuk mendidik anak-anak kita di masa dini masih kecil. Didiklah mereka orang dengan agama, didiklah mereka orang dengan syariat Islam. Kenalkan kepada mereka orang siapa Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana anak tak kurang ajar? Bagaimana anak tak gilul asal? Bagaimana kelakuan anak-anak kita tak kaya garam? Bagaimana kelakuan anak-anak kita kaya setan? Bagaimana nggak terjadi tawuran? Bagaimana nggak bisa melakukan narkoba atau masuk-masukan bagaimana? Kalau kita lihat buruknya tiap hari antara TV sama radio, benar betul. Yang ditonton anak-anak kita, ya Allah, masih kecil, kelas SD. Mau berangkat sekolah, buka TV dulu 5:30, nunggu jam 6 nonton Tepung-Tepung ini. Sore pulang nonton lagi Upin dan Ipin. Belum waktu-waktu yang lain nonton Superman, Spiderman, orang-orang yang cantik. Terambil jiwa mereka orang, terambil hati mereka orang, terpesona anak-anak kita dengan apa yang mereka orang lihat. Inilah jahatnya orang-orang Yahudi saja. Mereka orang memerangi kita tidak bisa, jumlah kita banyak. Kita mengucapkan Allah dengan penuh yakin hancur mereka orang. Tapi mereka orang hancurkan kita dengan alat-alat elektronik, ingin mengubah hati dan jiwa saudara kita, anak-anak kita. Sehingga anak-anak kita berguru kepada TV, berguru kepada CTV, berguru kepada RCTI, berguru kepada MCTV, berguru kepada ini, kepada itu, sehingga yang diidolakan mereka adalah baginda Nabi Muhammad bin Abdullah. Yang diidolakan oleh mereka orang khayalan-khayalan orang Yahudi yang diterapkan di TV untuk menghancurkan kesucian emosi kita dan iman dan jiwa kita. Yang ada anak kita tiap hari nonton Superman, Spiderman. Paling sedikit tuh anak ngerong-rong emaknya, beliin baju Superman. Emaknya bego, dibeliin ke pasar Tangerang pada hari. Beli baju Superman, dibawain. Emaknya lagi goreng nasi di dapur. Tuh anaknya pakai baju Superman. Tingkat 2, dulukan tuh anaknya berhasil. Lah Superman di TV mengaku berhasil. Tapi kalau Superman langsung mengajar kepada hadir, ngakunya bukan ke atas tapi ke bawah. Ini jelas misalnya. Karena pelajaran dan memori anak-anak kita sudah dihancurkan oleh orang-orang Yahudi. Sehingga mereka sudah mulai menerapkan bukan Nabi Muhammad bin Abdullah. Sudah mulai menganut bukan kepada Nabi Muhammad bin Abdullah, dihancurkan oleh musuh-musuh Islam berhadir. Maka ketika kita tanya, mau bawa kemana? Ingat Pak Bu, mau saya bawa ke panti jompo dan mau dititipkan na'udzubillah, subhanallah, karena kurang didikan dari orang-orang tuanya terhadap adabnya yang dipikirkan oleh orang tuanya, alasannya nyari nafkah dari pagi sampai siang itu wajib Pak. Tapi jika anak juga ya wajib. Gak ada waktu lah, inilah itu, kagak ada alasan. So, yang wajib kalau kita jalankan dengan aturan bakal dapat semuanya berhasil.
Makanya kata Nabi yang ketiga, ajarkan mengaji berhati. Karena yang kaya kalau udah mata bawa apa-apa kecuali amalnya, kan kita tahu. Penjabat mati gak bawa titelnya kecuali amalnya, kan kita tahu berhati. Orang miskin apalagi udah gak punya apa-apa, amal kagak punya, bangkrut banget tuh berhati. Udah miskin gak pakai apa, butut baju bener butut, mati masuk neraka, ngapain diciptakan berhati. Tanpa Allah naik lagi. Apalagi udah miskin, sombong alias bergong, naudzubillah, naudzubillah. Jadi berhati. Kalau namanya orang sudah mati juga bahwa aman. Ini kebanyakan orang tua ngajarin ke anak-anaknya, ayo lo biar sukses, ayo lo biar kaya raya, ayo lo biar ini, ayo lo biar itu, ayo lo begini. Kan lihat mati berhati. Ingat. Nggak penjabat, nggak presiden, nggak murah kalau udah mati manggil profesor, dosen atau ustaz. Manggil siapa? Emang ya? Si Fulan mati, tolong panggil Pak Camat. Ada? Pak Camat udah nomor 17 pada ini. Kalau udah kata-kata mati, pertama yang ustaz. Emang benar jadi ustaz capek. Jadi ustaz mah nggak lakunya pas ada mati. Makanya yang nggak kenal ustaz banyak-banyak doa mati. Jadi ustaznya jalan berarti ya. Bagian mati manggil lo ustaz. Sehari ditahlilin sama ustaz, 2 hari, 3 hari, kadang 7 hari, kadang 40 hari, kadang 100 hari keluar kan. Terus mau tiap hari minta doa sama ustaz. Ustaznya juga renyah berarti ini. Boleh mabak nggak kayak gini banget. Boleh sehari 2 hari kita dikasih rezeki, alhamdulillah. Tapi kalau tiap hari mak bukan mak gue, bapak bukan bapak gue, ya Allah anaknya doain. Makanya kalau bapak ibu meninggalkan bukan anak-anak yang soleh, itu menyebabkan kesengsaraan di hari kiamat kelak, di alam kubur kelak. Jangan sampai tuh bapak meninggal, anak bapak datang ke kuburan bawa kebang di rumah, ditawarin ke kuburan bapak atau emaknya. Setelah itu ditepok-tepok ke kuburannya, mak, pak, yang tenang yang di alam kubur. Kalau mbaknya jadi bapak di alam kubur, bukan ditawarin harga 5.000, jangan. Kamu nggak mau, mah perlu doa, aja. Bagaimana? Baca belum? Coba kalau anaknya soleh dibacain Quran, dibacain Yasin, dibacain tahlil, benar apa betul kan? Benar apa betul? Makanya kata Nabi, kullu amal ibni Adam inqata'a yaumal qiyamah illa min salat, kata Nabi. Anak cucu Adam terputus amal-amalnya kecuali 3 kalau udah mati nih. Amal yang masih mengalir. Yang pertama sedekah jariyah. Sedekah yang mengalir, bikin masjid, bikin majelis taklim, bikin mushola, terus ngalir. Yang kedua, ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat buat dirinya dan orang lain. Diajar orangnya jadi diajar lagi ke muridnya, terus tuh pahalanya ngalir walaupun sudah ada di alam kubur. Yang ketiga, waladun sholihun yad'ulah. Kata Nabi, anak-anak yang soleh yang manfaatkan kedua orang tuanya. Apa itu? Kalau sudah ada hadis yang mencantumkan tentang anak, 99% Nabi pasti menyampaikan anak-anak yang soleh, bukan anak-anak yang pintar pada hadis. Kenapa itu? Karena kepintaran tidak bisa menjamin, tapi kesolehan insya Allah bisa menjamin. Makanya pepatah ngomong, orang pintar belum tentu benar. Berapa banyak orang-orang pintar dari kan kita ujung-ujungnya pintar-pintarin kita. Berapa banyak orang-orang pintar ngebohongin kita. Berapa banyak orang-orang pintar ngibulin kita. Banyak apa tidak? Banyak apa tidak? Tapi kalau benar, Ipin, nggak ada orang benar kagak pintar. Kagak ada ceritanya. Orang benar kagak ada. Orang benar pasti pintar.
Orang pintar belum tentu benar. Belum tentu benar. Makanya Nabi di dalam hadis 99% kalau Anda lihat riwayat Nabi dari hadis ini pasti Nabi mengatakan soleh. Anak-anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya berhasil. Nabi nggak ngomong pintar ya, makanya nggak kayak sekarang. Ayo kuliah, ayo sekolah, masa depan dulu dan gimana kalau kuliah. Maaf, kadang orang tua zaman sekarang nggak adil. Kenapa nggak adil? Kalau anaknya aja terlambat sekolah sehari, sekolah SD aja terlambat sehari. Goblok lu, bego lu, mau jadi apa lu? Hanya ditayung dua anak sama bapaknya ini karena terlambat sekolah. Coba datanya, kalau terlambat sholat subuh, ditentir, lu kan jangan sholat subuh. Ya, ada adil. Bagian kagak sekolah ditayung, digogong-gogongin. Bagian kagak sholat subuh, coba ditentir. Ya, lu malu sholat subuh. Hebat. Itu namanya orang tua. Kalau emang kagak sekolah, kalau di agamanya lebih utama, wajib diutamakan. Kalau emang anak kagak sekolah, bapak ajong. Besok sholat bapak duduk. Karena agama lebih wajib. Bagian pendidikan buruknya tuh anak di bego-begoin, ditolak-tolak, di PHP-in, ada pakai di Bandung-Bandungin. Ayo sekolah, mau jadi apa? Seakan-akan masa depan manusia berada di dalam sekolah atau pendidikan dasar. Siapa bilang? Rezeki mah Allah yang buruk. Rezeki mah Allah yang ngatur. Berarti lo manusia dilahirkan ditulis rezekinya. Cuma belajar dan pendidikan ini ikhtiar. Cuma yang benar. Coba kalau punya RT, RT-nya beragama. Korupsi KTP apa enggak? Coba kalau kita punya RW, RW-nya beragama, maling atau tidak? Coba kalau kita punya gubernur, bupati, sampai presiden beragama, tentram enggak nih kampung? Tentram enggak nih negara? Supaya Anda tahu, ketika Anda ditanyakan, apakah dengan bergonta-ganti pimpinan kita akan menyelesaikan keadaan? Kami berkata, insya Allah mudah-mudahan. Cuma jawaban yang sempurna cuma satu. Kata Nabi, masaluha hadhil ummah tadi masaluha bihi awalukum. Ini umat gak bakal beres, gak bakal tentram, dan ini negara tidak akan menjadi batul thayyibatun walaupun bohong. Kalau emang umat sekarang tidak mengikuti umat-umat terdahulu selesai berhadir. Inilah itulah, pimpinan itulah. Mudah-mudahan ada pimpinan yang bijaksana, tapi solusi yang paling paten kalau emang negara kita ingin tentram, abadi, nyaman, dan negara kita diangkat kemiskinannya, diangkat kesengsaraannya, diangkat musibahnya. Kalau ini umat kembali seperti umat-umat terdahulu berhadir, tidak akan beres ini umat kecuali mengikuti orang-orang yang dulu. Makanya agama nomor 1 berhadir, ya. Makanya kata Nabi yang ketiga, ajarkan kepada anak-anak kita membaca Al-Quran. Ingat zaman dulu, sebelum ada kitab kita ingat dibayar, guru ngaji kita ke rumah sama orang tua kita dibayar, orang hadir. Setelah dibayar guru ngajiin, kata ingat apa? Dulu kita diajarkan seperti itu. Tanyain orang-orang tua kita. Dulu kita diajarkan seperti itu. Dulu kita diajarkan seperti itu. Tapi sekarang karena antara Maghrib dan Isya ada tontonan yang ada ini, terkadang anak-anak perawan kita antara Maghrib dan Isya masih ngangkang di badan kita. Nauzubillah, maka dari itu kesimpulannya
didiklah anak-anak kita di masa ini dari awal lahir. Ingatkan Allah, ingatkan Nabi, ingatkan Nabi. Walaupun anak-anak kita seakan-akan melengos dan bermain-main, omongan kita, nasihat kita terus terekam di kepala anak-anak kita. Akhir berakhir dulu. Seorang ulama kita Abdullah bin Muhsin, Al-Habib Abdullah bin Tahir, Al-Habib Abdullah bin Muhsin bin Tahir, para ulama hadrohum. Beliau pernah bercerita dulu, ketika aku masih berumur setahun, aku dibangunkan oleh ayahku cuma untuk melek mata suruh tidur lagi. Setiap malam jam 3. Ketika saya umur 3 tahun, aku dibangunin, melek mata, lalu disuruh untuk mengucapkan Allah, suruh tidur. Ketika sampai umur 6 tahun, aku dibangunin untuk berdiri, lalu berwudu untuk melaksanakan sholat tahajud. Dari umur 6 tahun itu lagi didikan orang-orang dulu terhadap anak-anak kita, makanya cara didik orang-orang dulu sekarang kemana? Dan cara mendidik seperti orang-orang dulu sekarang siapa yang akan meniru, jangan tekan cara orang-orang dulu, cara yang baik yaitu cara orang-orang dulu. Ini didiklah anak-anak kita kenal kepada Nabi dan kenalkan kepada mereka orang Islam, pejuang Islam menyampaikan agama kepada kita seperti ahlu bait Rasulullah, juga para ulama, para ajaran seperti wali-wali tokoh dan ajar kepada mereka orang Qiraatul Quran supaya kita meninggalkan alam dunia masih ada kiriman pahala dari anak-anak kita, dari cucu-cucu kita, dari anak pemilik kita. Mudah-mudahan hadirin perkumpulan kita menjadi perkumpulan yang berkah. Perkumpulan kita mudah-mudahan perkumpulan yang penuh rahmat dari Allah, penuh karunia dari Allah. Dan mudah-mudahan Allah tanamkan rasa cinta di dalam hati kita, rasa rindu di dalam hati. Dan mudah-mudahan kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, dimatikan dalam keadaan cinta, dihidupkan dalam keadaan cinta, dilantikkan dalam keadaan cinta. Allahumma rzuqna mahabbatuka wa mahabbata habibika Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Allahumma qulna min asy-syukrati ila sa'adah wa min an-nari ila jannah wa min al-sayyi'ati ila hasanah wa min al-dhulmati ila nur. Sayyidina Muhammad bi barakati Sayyidina Muhammad bi jahi Sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.